어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat matematika, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, barangkali ada yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Wulansari Anggreni Pratiwi dengan NIM 205100049 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 IKIP Siliwangi. Nah, pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai IQ. Apa sih IQ itu? Menurut salah satu ahli, menurut salah satu ahli. Nah, apa sih IQ itu? Menurut John W. Sumter pada tahun 2010, IQ itu adalah keahlian memecahkan masalah dan kemampuan untuk beradaptasi pada pengalaman hidup serta belajar dari pengalaman hidup sehari-harinya. Jadi, IQ itu adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dengan kecerdasannya, seperti itu. Lalu, ada teori-teori dari IQ. Yang pertama itu ada teori unifaktor yang dikenalkan oleh Wilhelm Stein. Nah, menurut teori ini, IQ itu apa sih? IQ menurut teori ini adalah kemampuan umum reaksi terhadap suatu lingkungan dalam menyesuaikan dan mereka dalam memecahkan masalah itu bersifat umum. Jadi kapasitas umumnya itu dapat timbul akibat pertumbuhan biologis atau akibat belajar, seperti itu. Yang kedua ada teori two factors, di mana dikenal dengan two kind of factors theory, yang artinya itu dalam teori belajar ini terdapat dua faktor mental terhadap kecerdasan seseorang. Nah, satu faktornya itu mewakili kekuatan mental yang berfungsi pada setiap tingkah laku mental individunya. Sedangkan faktor yang lainnya itu menentukan tindakan-tindakan mental untuk mengatasi permasalahannya. Lalu ada teori yang ketiga, di mana adalah teori multifactors. Menurut teori ini, IQ itu terdiri dari bentuk-bentuk hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan ini yang dapat mengarahkan individu, misalnya ketika seseorang itu mampu menghafal materi dengan cepat. Nah, lalu yang keempat ada teori primary mental abilities. Di sini menurut teori ini, IQ itu terbagi menjadi 7 kemampuan. 7 kemampuan primer, itu kemampuan numerikal atau matematis, kemampuan verbal atau bahasa, kemampuan abstraksi berupa visualisasi atau berpikir, lalu kemampuan membuat keputusan baik induktif maupun deduktif, kemampuan mengenal, kemampuan mengamati, dan kemampuan mengingat. Lalu teori yang kelima ada teori sampling, di mana teori ini berbagai kemampuan sampel masing-masing bidang hanya terkuasai sebagian saja dan mencerminkan kemampuan mental seseorang. Lalu yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi IQ. Yang pertama itu ada pembawaan. Pembawaan ini ditentukan oleh sifat-sifat yang telah ada sejak lahir. Jadi hal ini terjadi karena kemampuan peserta didik yang berbeda-beda ada pada saat lahirnya. Jadi kecerdasannya itu dibawa sejak lahir. Ada yang memang sudah cerdas, baik, kurang baik, ataupun tidak baik. Lalu faktor yang mempengaruhi IQ yang kedua itu adalah kematangan. Kematangan itu dapat disebut sebagai kesanggupan organ tubuh dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Hanya saja seseorang siswa misalnya diberi soal, tetapi siswa itu merasa soal itu sangat sukar, sangat susah dan tidak bisa memecahkan masalah soal itu. Nah, jadi di sini organ tubuhnya siswa tersebut itu belum matang dan belum siap untuk menerima soal tersebut. Seperti itu. Bisa karena faktor usia ataupun memang lingkungan. Lalu yang ketiga ada pembentukan, di mana pembentukan ini dapat diartikan sebagai segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan IQ-nya. Pembentukan dapat dilakukan dengan sengaja, seperti dengan belajar di sekolah. Jadi jika kita saat dites IQ-nya rendah, lalu belajar terus diasah, IQ juga dapat meningkat. Lalu bisa juga tidak sengaja, jadi dari pengaruh alam sekitar, dengan lingkungan yang baik, seperti itu. Lalu faktor yang mempengaruhi IQ yang keempat itu adalah minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan manusia kepada tujuan yang akan dicapainya. Jadi dalam diri manusia terdapat dorongan yang mendorong manusia itu akan berinteraksi dengan alam luar. Nah, dan yang kelima adalah kebebasan.
Kebebasan di sini berarti manusia dapat memilih metode-metode apa saja yang hendak digunakan dalam memecahkan masalahnya. Seperti itu. Nah, tingkat nilai tes IQ, karena IQ seseorang itu dapat dilihat dari tesnya, jadi ada tingkatannya, di mana 69 ke bawah itu merupakan intellectual disability atau fungsi intelektualnya rendah. Lalu 70 sampai 79 itu adalah borderline atau batas fungsi intelek. Lalu 80 sampai 89 itu adalah low average atau rata-rata rendah. Dan 90 sampai 109 itu adalah average atau rata-rata. Lalu 110 sampai 119 itu adalah high average atau rata-rata tinggi. Lalu 120 sampai 129, lalu 120 sampai 129 adalah superior atau di atas rata-rata, dan 130 ke atas adalah very superior, yaitu cerdas. Nah, rata-rata manusia itu memiliki IQ 90 sampai 109 menurut penelitian. Nah, lalu IQ tertinggi di dunia ini dimiliki oleh Aynan Celeste dengan IQ 263. Beliau juga merupakan lulusan termuda tingkat kimia O di usia 7 tahun, dan saat usia 8 tahun beliau sudah kuliah kimia di Singapura. Lalu untuk IQ terendah itu adalah 70, namun tidak disampaikan untuk siapa yang memiliki IQ 70 itu. Lalu menurut studi Lin dan Mensenberg, rata-rata IQ warga Indonesia itu adalah 87. Jadi seperti itu, IQ itu dapat diukur dengan tes. Jadi dapat diklasifikasikan bahwa IQ itu rendah, sedang, ataupun tinggi. Pahitlah memang rasanya jamu, tapi sehat untuk tubuhmu. Gunakanlah waktu mudamu untuk selalu mencari ilmu. Thank you for watching.